visi, itu suatu hal penting, saudara. Because just to have a vision, you do not need to do much. Sebab untuk memiliki visi, kita sebenarnya nggak perlu lakukan terlalu banyak. But to make the vision come to pass, tetapi kalau kita ingin visi itu digenapi, direalisasikan, terwujud, then there need to be a confrontation. Kita perlu konfrontasi atau berani berhadapan dengan semua tantangan. That's why a lot of believers, that they have vision, but the vision didn't come to pass. Karena itulah banyak orang percaya, saudara, cuma punya visi toh, tapi sampai hari ini belum tergenapi, belum terjadi. See, the devil is not afraid if you just have vision. Bapak Ibu, iblis gak akan takut kalau umat Tuhan hanya cuma punya visi, cuma punya arah tujuan. You can dream of your vision until Jesus come to collect you. Boleh kita terus bermimpi, ya, supaya visi direalisasi tanpa berani melangkah. Sampai Yesus datang pun tidak terwujud kalau kita tidak berani melangkah. Because it will not do any damage to the kingdom of darkness. Sebab saudara, visi saja tanpa kita berani melangkah tidak akan menghancurkan kerajaan kegelapan. But if you want to see your vision come to pass, tapi Bapak Ibu kalau ingin lihat visimu terjadi, digenapi, then you need to become strong and courageous. Saudara harus kuatkan manusia rohmu dan berani melangkah, saudaraku. That's why God told Joshua. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan berfirman pada Joshua. In verse 6. Ayat 6 saya baca, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahasa Inggrisnya, jadilah berani. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan, garis bawahi janji, ya. Dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Amen. Now God is the one that told Joshua, that be strong and good and courageous. Jadi Tuhan sendiri berfirman pada Joshua, jadilah kuat dan jadilah berani. Because he had to face the giants. Sebab kenapa? Di negeri perjanjian itu mereka akan berhadapan dengan orang yang posturnya gede-gede seperti he had to face uncertainty. Artinya mereka juga harus menghadapi ketidakpastian. He had to face the impossible to become possible. Juga untuk berhadapan dengan hal yang mustahil supaya menjadi mungkin bagi mereka. Just like when the disciples were in the boat. Seperti Bapak Ibu waktu para murid ada di perahu, Jesus came walking on the water. Yesus datang berjalan di atas air untuk masuk ke perahu para murid. So every one of them saw Jesus. Semua para murid, 12 murid melihat Yesus berjalan di atas air. It is just like every one of them saw the vision. Jadi artinya apa? Semua mereka memiliki visi cara pandang yang sama. But in order to walk on the water, tapi agar bisa seseorang melangkah di atas air berjalan ke arah Yesus, you need to have courage to walk on it. Perlu keberanian melangkah keluar dari perahu keterbatasan. And so out of the 12, only one have the courage. Bapak Ibu, dari 12 orang murid cuma satu murid yang berani, punya keberanian untuk melangkah keluar dari perahu. And because he had the courage to walk on the water, justru karena satu murid ini punya keberanian melangkah keluar dari perahu itu, that God used him mightily. Tuhan pakai dia dengan dahsyat, artinya mujizat terjadi juga untuk dia. Amen. How many of you want to use by God mightily? Siapa yang ingin dipakai Tuhan, saudara, secara dahsyat? If you can confront, if you can confront, the vision to come to pass. Harus berani konfrontasi demi visi diwujudkan, artinya berani melangkah. Alright. And so the first way to become strong and courageous, Bapak Ibu, cara cepat untuk bisa jadi berani dan jadi kuat adalah in verse 6, ayat 6 tadi, that God said that that He had promised to give the land to the forefathers. Kata kuncinya, negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka. Amen. Janji, kata. And so to become strong and courageous, the first principle is through the promises of God. Jadi agar kita bisa jadi kuat manusia roh kita dan berani melangkah, harus lewat janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Every prayer that we pray is all based on the promises of God. Sebenarnya semua doa-doa kita kan berdasarkan janji Tuhan, karena janji itu kita gunakan dalam doa kita minta. Because the promises of God is still yes and amen. Sebab janji Tuhan bagi setiap kita orang percaya, ya dan amin. Artinya pasti terjadi. Want to clap? Tepuk tangan yang layak, jangan setengah tiang, saudara. Haleluya. Now let's go to the book of Hebrew chapter 11 verse 11. Coba sesaat kita bandingkan Ibrani pasal 11, saudara, juga ayat 11. How Sarah received her strength. Bagaimana Sarah sendiri menerima kekuatan bagi tubuhnya yang sudah mati sebenarnya, kandungannya, rahimnya sudah mati waktu itu.
You know, the Bible tells us that by faith Sarah received her strength to conceive, a son, even she passed away her old age. Kita berkata di sini, saudara, Ibrani 11 karena iman Sarah juga beroleh kekuatan menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat karena dia menganggap Tuhan yang menjanjikannya itu setia. Amen. And she considered, that God is faithful who had promised. Kata kuncinya apa? Sarah menganggap Tuhan yang menjanjikannya itu setia terhadap janji. How many of us believe that God is faithful to His promise? Siapa juga dari saudara percaya bahwa Tuhan tetap setia pada setiap janjinya kepada kita? Amen. And then Sarah, the Bible tells us that that she received her strength. Karena dia percaya, saudara, akhirnya dia menerima kekuatan untuk rahimnya. It changed her. Dan itu merubah dirinya. Not just it is not something that is hanging in the air, but it become tangible. Jadi bukan sesuatu yang tergantung tinggi di udara, tapi bisa dirasakan, bisa dinikmati, saudaraku. Her whole body changed. Seluruh tubuhnya juga jadi berubah karena iman percayanya. Because of the promise of God. Karena dia percaya pada janji firman Tuhan. He said the same thing happened to the boyfriend or the husband. Coba kita lihat si cowoknya, si pacarnya atau suaminya, bojonya itu, coba kita lihat Roma. Abraham in the book of Romans chapter 4 verse 20 and verse 21. Roma 4 ayat 20 dan ayat 21, saudara. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith. Dikatakan Roma 4 ayat 20 bahwa tetapi terhadap janji daripada Bapa itu ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Bapa surgawi, memuliakan Tuhan, dan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan, berkuasa melaksanakan. And so Abraham was fully convinced. Kata kuncinya apa? Sepenuhnya diyakinkan, yakin sepenuhnya, 100% yakin. Not 75%, not 50%. Bukan 75%, bukan 50% yakinnya, but fully convinced. Tapi sepenuhnya yakin, 100% yakin. Amen. See, that's the difference between Abraham and us. Itulah perbedaan daripada Abraham dari kita semua. That can we be fully convinced? Pertanyaannya, bisa nggak mulai hari ini kita sepenuhnya yakin akan janji Tuhan? What God has promised, God will perform it. Pokoknya apapun yang Tuhan telah janjikan, pasti Ia sanggup menggenapinya. Haleluya. Haleluya. Secondly, to become strong and courageous. Yang kedua, supaya kita bisa tetap kuat dan tetap berani melangkah. Let's go back to the book of Joshua chapter 1. Kembali kita lihat kitab Joshua pasal pertama. Verse 7. Kita lihat ayat ke-7. Hanya, kata Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadilah berani. Sekali lagi Tuhan berkata begitu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Hukum oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang kanan atau kiri, supaya kau beruntung kemanapun engkau pergi. How many of you want to prosper? Siapa ingin dibuat Tuhan tetap berhasil, saudara, tetap makmur? Amen. And so God said, be strong and courageous, through the principle of the word of God. Kuncinya apa? Harus tetap kuat, tetap berani melangkah lewat prinsip hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Amen. And then God began to explain, to Joshua the steps how to do it. Nah, di sini Tuhan mulai jelaskan pada Joshua tentang langkah-langkah apa yang harus dia lakukan supaya mencapainya. You see that in Joshua chapter 1 verse 8 is one of the greatest scriptures if you know how to use it, how to apply it. Joshua pasal 1 ayat 8 ini ayat yang paling agung, ya, salah satu yang paling luar biasa kalau kita tahu bagaimana menerapkannya. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bahasa Inggrisnya, jangan biarkan firmanku menjauh dari mulutmu, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amen. And so, God said, do not let the word of the Lord depart from your mouth. Kita berkata, jangan biarkan firmanku menjauh dari mulutmu. That means that, God is saying, do not let the word of God, He didn't say, do not let the word of God depart from your heart or depart from your mind.
Nah, dalam konteks ini Tuhan tidak berkata jangan biarkan firman-Ku menjauh dari hati atau pikiranmu. But He said, do not let the word of God depart from your mouth. Tapi Tuhan berkata di sini ya, jangan biarkan firman-Ku menjauh dari mulutmu. That means that, let the word of God be always in your mouth. Artinya, biarlah firman Tuhan selalu ada di mulut kita, siap kita lontarkan, siap kita deklarasikan. Because out of the heart, the mouth will speak. Sebab dari hati yang percaya, maka mulut akan berkata-kata. And then God said, meditate on it day and night, just like the cow, eating this grass. Lalu langkah berikutnya Tuhan berkata, renungkan firman-Ku siang dan malam. Kata merenungkan seperti sapi ya, yang makan rumput itu lalu dikunyah, diolah lagi, dikeluarkan lagi, ditelan, lalu mulai halus. That means keep on meditating on the word of God. Itu prosesnya, terus direnungkan firman Tuhan, terus percaya sampai berhasil firman itu. And so God said, do not let the word of God depart from us. That means that you and I need to keep the word of God. How do we keep the word of God? By saying it. Saudara, Tuhan berkata jangan biarkan firman itu menjauh dari mulut kita. Artinya apa? Bagaimana kita menyimpan perkataan Tuhan, terus mengucapkan sampai menjadi perbendaharaan kita. Alright. So when you speak the word of God, who is going to listen? Bapak Ibu, waktu kita ucapkan firman, deklarasikan firman, siapa yang akan mendengar? Artinya ditujukan pada siapa firman itu? Is it for your husband or for your wife? Apakah firman itu ditujukan pada suami atau istri kita? Or for your father-in-law or your mother-in-law? Atau untuk mertua kita, saudaraku? When you speak the word of God, who is going to listen? Waktu kita ucapkan firman, siapa yang akan mendengar? Ditujukan pada siapa? Pada siapa firman itu ditujukan? Diri kita. Yeah, you are the one that's going to listen to it. Kitalah objek yang menerima, yang mendengarnya. Amen? Because that's the way that God formed, that's the way that God formed things. It is through His words. Lewat firman itulah Tuhan membentuk segala sesuatu, saudara. Firman itulah yang membentuk yang tidak ada menjadi ada. Now in the book of Isaiah chapter 43. Mari kita lihat Yesaya pasal 43, saudara. But now thus says the Lord, who creates you, O Jacob, and He who forms you, O Israel, fear not, I redeem you, I have called you by your name, you are mine. Tuhan berkata begini, tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, kata kuncinya menciptakan, yang membentuk engkau, hai Israel, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. I've called you by your name. Dan aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Okay, how many of you belongs to Jesus? Siapa percaya kita ini kepunyaannya Yesus? Milik kepunyaannya. Okay. Now the Bible tells us that in verse 1 here, he said that Jacob was created. Kalimat pertama dari ayat pertama dikatakan Yakub itu diciptakan oleh Tuhan. That means that Jacob is created in the image and likeness like Artinya God. apa? Diciptakan seperti manusia yang lain, memiliki gambar dan rupanya Sang Tuhan, saudara. How many of us believe we are also created in the image and likeness Siapa like juga God? percaya kita semua diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan kita? Amen. How many of us still believe that people who do not know Jesus are also created in the image and likeness like Apakah God? juga mereka yang di luar sana yang belum percaya pada Yesus juga diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan kita? Amin. Amen. So if the people do not know Jesus, and it's the same like us, making the image and likeness like God, nothing special. Nah, kalau kita dan manusia lain yang belum percaya Yesus diciptakan sama, saudara, menurut gambar dan rupanya Sang Bapa, maka ya nggak ada bedanya kalau kita roh kita tidak kuat maksudnya. How many of us believe that Jesus called those people, they are mine? Sama nggak? Yesus juga menyebut manusia yang lain sebenarnya itu kepunyaannya Tuhan juga. Kan ciptaan Tuhan, kepunyaan Tuhan itu. How many of us believe that, that Jesus said that they belongs to Him now? Percaya nggak Yesus berkata mereka itu kepunyaanku? Huh? Amin. Kalau belum terima Yesus, belum terima Yesus, belum miliknya Tuhan, harus terima dulu supaya jadi umat. Ya. Amen. And so, what does God mean that when He called that you are mine? Nah, apa makna daripada engkau milikku? Itu kepada Israel ya, bukan kepada Yakub ya. So God said, Israel, you Tuhan are mine. berkata Israel,
engkau ini milikku, aku bentuk engkau dan engkau ini milik kepunyaanku. Amen. You know, and so Israel was formed. Jadi Alkitab mencatat Israel ini dibentuk, diproses oleh Tuhan. Now, how did God form Israel? Pertanyaan, bagaimana Tuhan membentuk Yakub menjadi Israel? Is it because that he slept on the stone, when he wake up, he become Israel? Apakah semata-mata Yakub tidur di batu itu ya sebagai bantalnya, besok paginya bangun, tiba-tiba Tuhan bilang sekarang kamu Israel? Apakah begitu? You already shake your head. That means you already know the answer. It's not that way. Geleng-geleng, berarti bukan itu cara Tuhan. If that's the way, everybody will look for the stone. The stone will become a gym. Kalau itu yang terjadi, semua orang akan cari batu itu, cari tempat itu, tidur di sana, saudara. Amen. We want, you know, we want easy way, but there's no easy way. Kita sih maunya jalan pintas, jalan mudah, saudara, tapi nggak ada jalan mudah, ada proses untuk sukses. Because the principle of God, everything that He created, it is true, the Word of God. Sebab itulah prinsip Tuhan, Dia mau ciptakan, membentuk segala sesuatu lewat firman-Nya, saudara. In the book of Hebrews chapter 11 verse 3. Nah, coba lihat Ibrani 11 ayat 3, apa kata firman Tuhan? By faith God framed the world through His words. Firman Tuhan berkata, ya lewat firman Dia membentuk alam semesta ini. What is seen is made from what is unseen. Sehingga apa yang telah kita lihat, ya apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Now what is the thing that is unseen? Apa sih yang tidak kita lihat itu? The Word of God. Firman kan, waktu firman kita ucapkan kan belum lihat faktanya, manifestasinya. Amen. The same words will tell you, you know, God framed the world, you know, that through His